Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Mbak Inkubator. Kali ini saya akan mereview mesin tetas pesanan salah satu konsumen saya di Boowai. Mesin tetas ini kapasitasnya 100 butir, bisa lebih tergantung ukuran telur. Kalau ayam kampung itu bisa sampai 112-an lah. Saya jelaskan satu persatu. Ini tombol power untuk pengatur suhunya, ini tombol timer untuk pergerakan rak, kemudian ini tombol ini untuk mode, ada mode timer, ada mode testing. Ini mode timer, ini mode testing. Jadi kalau mode testing dihidupkan, nanti raknya akan berputar terus menerus. Ketika sudah disimpan telurnya, nanti hidupkan mode timernya. Kita coba buka. Ini coba hidupkan raknya. Ini mode timernya on. Ketika rak ini menekan limit switch, ada di samping sini ada limit switch. Ketika rak ini menekan limit switch, maka raknya akan berhenti. Iya, raknya akan berhenti. Raknya akan bergerak lagi setelah 3 jam kemudian. Jadi di dalam sini ada alat untuk mengatur timer. Jadi hitung mundur 180 menit. Jadi setelah 3 jam raknya akan berbalik, berganti posisi. Kita coba hidupkan termostat digitalnya. Mesin tetas pada umumnya itu menggunakan termostat yang kapsul yang biasa disimpan di sini. Itu risikonya cukup tinggi karena ketika kapsulnya membengkak atau kepanasan, maka kapsulnya mencair. Itu berpengaruh ke saklar lampunya. Ketika lampunya menyala terus, akan berpengaruh ke perkembangan embrio. Ini sensor suhu. Fungsinya itu, sensor ini akan memerintahkan termostat ketika suhu sudah mencapai suhu target, suhu maksimal, maka sensor ini akan memerintahkan termostat untuk memutuskan arus listrik. Ketika lampunya mati, otomatis suhunya akan turun. Turunnya itu sampai suhu minimum. Di sini saya setting 37 derajat. Ketika suhu sudah mencapai 37 derajat, lampunya akan menyala kembali. Kira-kira seperti itu. Coba kita tutup. Kita lihat suhunya naik sampai suhu maksimal. Biasanya 38 derajat, ada toleransinya dia naik sampai 38,5. Itu masih wajar, masih normal. Sampai 39 pun itu kalau di dunia peternakan itu, dunia penetasan itu masih wajar. Suhunya mulai naik. Ini daya tetasnya sudah 75-80% ke atas. Kalau daya tetas itu banyak faktor yang mempengaruhi daya tetas, bisa dari indukan, bisa juga dari rasio antara induk dan pejantannya. Kalau yang bagus itu 7:1, 7 betina, 1 jantan. Kalau kebanyakan betina, jantannya satu, misalnya 10 betina, jantan satu, itu kualitas telurnya agak kurang bagus. Itu berpengaruh ke daya tetas. Ada juga faktor lain,
perkawinan saudara, misalnya pejantan itu hasil dari ayam, misalnya indukan bertelur, anaknya besar nanti dia kawin lagi sama ibunya, itu berpengaruh ke kualitas ayam. Itu namanya perkawinan saudara. Atau juga bisa ada faktor lain lagi, misalnya air. Di bawah sini nanti disimpan air, ada nampan, jangan sampai kering airnya. Itu berfungsi untuk kelembapan. Biasanya kalau kelembapan kurang, biasanya ayam gagal menetas, itu mati di dalam cangkang biasanya karena kekurangan kelembapan. Nanti di sini disimpan air. Kadang sudah pecah cangkangnya sudah pecah, ayam tidak bisa keluar karena keras, itu karena kelembapannya kurang. Raknya sangat halus pergerakannya, hidupkan mode testingnya. Posisi peletakan telur juga berpengaruh ke daya tetasnya. Misalnya seperti ini, coba saya ambil telur untuk contoh saja. Ini mesin tetas yang saya pakai manual untuk pakai di rumah. Ada yang menetas satu, hampir habis telurnya. Ini sebentar. Jadi posisi telur itu seperti ini, runcingnya harus di bawah. Bisa juga tidur, kalau runcingnya ke atas itu tidak mungkin menetas. Jadi posisi telur harus seperti ini. Kalau misalnya telurnya kurang, masih banyak tempat yang kosong, bisa disimpan tidur, itu tidak pengaruh. Kalau sudah sesak mau hemat tempat, itu simpannya seperti ini, tumpulnya ke atas. Karena di sini nanti ada ruang udara, untuk cadangan oksigen untuk calon DOC di sini nanti. Biasanya telur umur 1 minggu ke atas itu sudah muncul rongga udara di sini. Biasanya kalau memontas itu pecahnya sekitar sini, retaknya itu keliling ini. Kalau pecahnya di sini, itu nanti biasanya yang sering terjadi itu gagal menetas. Kalau pecah bagian tengah sini, itu nanti dibantu kupas perlahan. Jangan sampai dikupas semua, dikupas setengah terus simpan kembali. Nanti biarkan dia yang pecah sendiri, seperti itu. Saya ulangi lagi, posisi telur, runcingnya ke bawah, tumpulnya ke atas, seperti ini. Ini sampai di sini bisa 17 butir satu baris ini. Jadi ini ada 6 baris, bisa 100 lebih butir. Kalau telur ayam kampung kan biasanya lebih kecil, itu bisa 18 butir.